Kita bicara dua poin ya, artinya 2 poin. Jadi apa manfaatnya untuk publik dan apa manfaatnya untuk kita. Jadi kalau kita bicara manfaat untuk publik, media itu terutama sosial media, kita bicara sosial media itu kan saat ini tuh saya melihat perkembangan itu cepet banget. Sosial media, digital marketing, itu benar-benar perkembangannya kalau kita nggak mau mengikuti itu kayak apa ya, kayak kereta cepat itu kita mau loncat lagi kita harus nunggu keretanya berhenti. Begitu kita nunggu keretanya berhenti di depan udah sampai di tujuan. So, kita mau gimana? Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, kita jumpa lagi dan kali ini saya mengundang anak muda, entrepreneur yang sudah sukses di bidangnya, tapi usianya belum lanjut amat. Mungkin cocok jadi anak saya. Yus Sudibya. Selamat datang, Bang Yus. Bang Yus ya. Beli Yus. Gimana kabar? Bebas. Boleh. Gimana kabar? Becik, sehat, saudara sehat. Apa aktivitas sekarang? Mungkin aktivitas masih ngantor yang cuman agak sedikit lebih santai karena memang pekerjaan sudah Tiang bagi dengan beberapa tim sehingga Tiang bisa lebih fokus pada usaha-usaha yang lain gitu. Usaha apa yang mengawali kegiatan ke bisnis itu apa sebenarnya? Mungkin boleh Tiang cerita sedikit. Kalau awal mulai ini Tiang memang Instagram ya, info dan pasar. Jadi ini awal mulanya, kemudian Tiang melihat peluang itu ada di tempat lain sehingga Tiang mulai mencoba bermigrasi di kota lain dan syukurnya juga diterima oleh masyarakat karena kita memang ingin menampilkan sebuah informasi yang sifatnya segar, yang fresh, yang current situation yang saat itu terjadi. Jadi info dan pasar, apalagi? Ada di Jakarta kebetulan kita juga punya dan syukurnya juga saat ini kita masih leading nomor 1 di kota. Gitu. Itu berarti ada timnya ya? Sebenarnya sama di tim di sini dan tim di Jakarta semuanya sama. Jadi ada di sini ada di Jakarta juga ada. Apa manfaat info dan pasar dan info Jakarta itu misalnya? Kita baru bicara contoh ini menggunakan sosial media ya. Secara kepada publik dan kepada you sendiri. Kita bicara dua poin ya, artinya 2 poin. Jadi apa manfaatnya untuk publik dan apa manfaatnya untuk kita. Jadi kalau kita bicara manfaat untuk publik, media itu terutama sosial media. Kita bicara sosial media itu kan sebenarnya hal yang paling sering untuk kita pop up, yang paling sering untuk kita buka. Jadi kita mendapatkan sesuatu dari sosial media cepat sekali, dari handphone, dari smartphone. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengemas informasi ini bisa mereka dapatkan setiap saat. Jadi bukan lagi mereka harus searching apa segala macam, enggak. Mereka kita update terus setiap saat, tiap menit. Jadi istilahnya mereka ingin mengakses sesuatu itu dengan mudah mereka dapatkan. Itu harapan saya dan ini tidak ada yang berbayar, maksudnya mereka gratis, mereka mendapatkan informasi tersebut secara gratis, mereka tinggal follow dan mereka mendapatkan informasi itu. Nah, informasi itu sendiri kan harus nyari. Gimana tim bekerja untuk dapat info-info terbaru lah. Kan harus banyak punya mata, banyak punya telinga. Untuk bicara Denpasar saja lah. Untuk mengcover informasi Denpasar kan lumayan luas lah. Kompleks. Jangkauannya, kemudian masalahnya. Untuk memilih bahwa ini cocok, ini nggak cocok untuk masuk ke info gimana? Jadi cara kerjanya nih. Baik, jadi yang pertama memang sistem kerja kita memang sedikit berbeda. Jadi kita memang memiliki yang namanya backbone. Jadi backbone info dan pasar itu adalah citizen, adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu saya himbau, mereka ingin memberikan penilaian terhadap kotanya. Mereka ingin memberikan sumbangsih, mereka ingin ikut berpartisipasi, tapi mereka nggak tahu harus kemana. Tapi kalau ke kami, mereka tinggal kirim fotonya dan mereka bisa publish. Tapi sekali lagi bisa aja itu hoax.
Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang kita tampilkan kita selalu melakukan yang namanya double screening, double check. Jadi kita tetap memiliki tim untuk turun ke bawah itu cukup banyak tim kita sebenarnya. Tapi jadi kita ada adminnya juga kan? Lengkap, adminnya kan 24 jam. Jadi seperti Yellow Pages. Jadi mereka bisa menanyakan hal-hal yang sifatnya formal maupun receh. Maksudnya receh, mereka ingin tahu admin ini di PKB misalnya makanan yang murah apa ya? Itu kan sebenarnya mereka nggak tahu. Admin saya mau bawa uang 100.000 sama saya mau makan sama pacar saya. Kira-kira stand yang recommended di mana? Informasi itu yang kita berikan ke mereka bahwa bawa aja ke Igor gitu. Pesanan sponsor jadi. Ya kira-kira begitu. Oh ya. Kok bisa tertarik nih background you sendiri gimana nih? Apa memang hobi atau memang ada pendidikan yang mengarahkan kemudian sampai ke titik ini gitu? Oke, jadi yang pertama memang latar belakang background adalah mungkin dari dua orang tua itu adalah seorang ASN, bisa kita katakan demikian, dan pendidik gitu, karena ayah juga dosen, sehingga mau tidak mau orang tua pasti ingin anaknya ada yang meneruskan, paling enggak jadi dosen, jadi PNS. Dan saya sempat merasakan itu. Saya sempat jadi ASN. Sempat waktu itu, tapi belum CPNS kayaknya, masih tahun berapa ya kemarin. Cuman sekali lagi segala profesi itu sangat baik kalau kita tekuni menurut saya Pak Nge. Tapi mungkin bidang saya bukan di sana, passion saya bukan di sana. Nah, oleh karena itu saya merasa mungkin saya lebih enjoy di luar. Tapi maksudnya waktu itu memang agak panjang diskusinya, mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi sekali lagi kita harus memilih dan pilihan. Pilihan, hidup itu pilihan. Dan yang penting kita sekarang bisa membuktikan bahwa pilihan kita tidak sejauh salah. Ini rasanya sih belum salah. Kita nggak tahu juga bakal terjadi seperti apa. Paling tidak kan bertanggung jawab atas pilihan itu ya. Iya, kurang lebih. Nah, studinya dulu di mana? Tiang kebetulan alumni Universitas Dayana. Ya, jadi Tiang di ekonomi dan hukum. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya cita-cita, kalau dari cita-cita jauh sekali melenceng dengan profesi yang saya tekuni sekarang, bagaimana kita bisa memberikan sumber informasi. Tapi mungkin kalau saya tarik benang merah, saya punya kakek dulu adalah seorang mantan wartawan di Bali Pos. Jadi wartawan zaman dulu banget, dan saya rasa mungkin masih ada. Rasanya kok saya senang memberikan informasi, media. Memberikan informasi. Darah itu yang mengalir. Saya rasa seperti itu. Dan itu mulia loh. Iya, setunggal. Jadi inspirator, bisa ngasih info kan? Ya, sharing. Saya merasa bagaimana informasi yang kita berikan itu paling tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Walaupun tidak ada manfaatnya untuk si A dan si B, tapi kayaknya si D dan si C, si selanjutnya itu ada manfaatnya. Sempat studi keluar kan? Sempat dulu tamat SMA saya sempat lanjut keluar. Dan itu kayaknya juga berpengaruh ya untuk ini sebenarnya cakrawala. Ya, kalau kita lihat dari sisi akademis mungkin itu sedikit merubah pola pikir. Jadi lebih membuka wawasan bahwa dunia itu nggak cuma segini gitu. Maksudnya saya ingin juga menghimbau untuk adik-adik, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, travel lah sejauh-jauhnya. Maksudnya jalan-jalan aja gitu. Jadi dengan sisi itu kita nggak harus cuma main-main, tapi kita bisa melihat ternyata perkembangan di sini udah seperti ini, perkembangan di sini udah seperti ini. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang, udah seperti itu. Kemana? Sempat di Australia dulu. Berapa tahun? Mungkin sekitar 2 tahun. Ya. 2 tahun waktu yang cukup loh. Cukup. Masih muda banget. Untuk melihat dunia. Iya. Kan kita melihat Bali dari dalam dan melihat Bali dari luar. Beda loh. Beda. Kebetulan pengalaman saya ya. Saya hampir sebagian hidup pendidikan saya kan di luar. Kan gimana kita tahu Bali dari luar dan gimana kita tahu Bali di dalam. Itu sangat beda dan banget, bisa membuka wawasan kita. Ya. Nah, sampai kemudian terjun ke dunia yang melenceng, tapi bukan melenceng. Iya. Beda dengan harapan orang tua. Orang tua kan, ya ini kan kaitannya juga dengan perubahan generasi, ya Bang ya. Generasi baby boomers melihat dengan generasi Z, generasi X. Sekarang kan generasi Alpha udah. Cara pandangnya kan beda dalam melihat dunia. Nah, dalam konteks itu gimana?
Kalau saya melihat dari perkembangan dari milenial ke Gen Z, Gen Y, Gen Z, sekarang lagi ada yang terbaru. Cuma kalau menurut saya memang pola pikir jauh sekali berbeda. Yang saya maksud pola pikir adalah karakteristik sebenarnya. Kalau dulu kita berpikir bahwa kita melihat sesuatu cuma bisa dari sudut A, sekarang kalau anak-anak muda sekarang yang milenial ini melihat dari banyak sudut pandang. Sehingga tidak unpredictable, maksudnya tidak bisa kita prediksi. Ini bayangkan ini masih 2023. Bayangkan bagaimana yang terjadi di 2027. Kita lebih spesifikkan lagi, cara mereka untuk mendapatkan uang itu sangat-sangat berbeda. Cara mereka mereka akan mengurangi banget yang namanya rutinitas. Mereka datang ke kantor, itu menurut saya akan sangat berubah. Karena saya pun di kantor begitu. Maksudnya tidak ada sebuah sistem baku bahwa lu harus ke kantor jam segini. Enggak. Saya enggak suka, menurut saya tidak efektif kalau mereka datang ke kantor dari jam 7 sampai jam 5, tapi kerjaan mereka enggak selesai. Saya kasih mereka timeline kerja. Timeline kerjanya seperti ini. Kamu selesai. Jadi saya lebih senang memberikan mereka sebuah tanggung jawab, sebuah target, sehingga mereka bisa meng-create dan mengasah pola pikir mereka sendiri. Dan itu menurut saya sekali lagi saya bisa aja salah, tapi at least yang saya lakukan itu stay on the track dia. Maksudnya masih on the track banget. Jadi pegawai saya itu mereka benar-benar paham banget gitu. Jadi karena memang dunia kita benar-benar saat ini tuh saya melihat perkembangan itu cepat banget. Sosial media, digital marketing, itu benar-benar perkembangannya kalau kita nggak mau mengikuti itu kayak kereta cepat itu kita mau loncat lagi kita harus nunggu keretanya berhenti. Begitu kita nunggu keretanya berhenti di depan udah sampai di tujuan. So kita mau gimana? Anggap sekarang sosial media ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Banyak orang menganggap TikTok itu media alay apa segala macam. Tapi jangan salah, dari TikTok banyak banget bermunculan konten kreator baru. Dari Bali, anggaplah saya di sini sebutkan Bangke Jahane, Kabiah, yang lucu-lucu, food vlogger itu, tapi kan mereka udah bisa collect uang dari situ. Mereka mendapat karena platform itu, karena TikTok. Jadi oleh karena itu suka tidak suka, mau tidak mau, at least kita tahu ini ada platform baru, ini ada platform baru. Minimal ini maksudnya pesan buat adik-adik, buat teman-teman yang masih muda, yang masih merintis, intinya ciptakan sesuatu hal yang baru. Karena sekarang semakin kesini kecepatannya itu makin, kalau dulu mungkin kecepatannya 60 konstan, kalau sekarang enggak, 60 tiba-tiba besok udah 75, besoknya lagi udah 100. Jadi susah nge-grabnya gitu. Nah, ini kan pilihan. Jadi ada pilihan pekerjaan yang ke depan ini akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Iya kan? Orang akan mulai pindah gitu. Budaya kerjanya tidak lagi ngantor dengan jam kerja yang tetap gitu. Tetapi intinya gimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, sosial media salah satu contohnya. Nah, gimana sekarang caranya untuk meng-create itu? Meng-create dan memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ini kan penting. Jadi kita tidak ingin anak muda hanya menjadi objek dari subjek. Jadi istilahnya dari platform tersebut. Oke, jadi yang pertama adalah kita bicara dulu dari konten sosial media. Sosial media itu cakupannya luas. Luas banget. Tergantung kita mau makan nggak, kita mau ikut ambil bagian nggak di sana. Kalau kita mau ikut ambil bagian, pelajari. Ada berapa platform. How to, gimana caranya. Karena kenapa? Sosial media kuncinya bukan follower. Menurut saya, sekali lagi saya bisa salah. Kunci dari sosial media adalah konten. Tanpa konten kita bukan siapa-siapa. Let's say siapa artis yang paling terkenal di Indonesia? Raffi Ahmad, Baim Wong, siapa? Atta Halilintar, mereka semua berpacu pada konten. Kenapa? Karena konten lah yang bisa mendatangkan yang namanya traffic. Jadi kalau dulu orang cari uang dengan cara iklan, kalau sekarang dari traffic, dari keramaian, mereka bisa mendapatkan uang dari sebuah traffic. Nah, oleh karena itu teknik dasar yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita ingin menciptakan sebuah atau ingin kita growing, berkembang di sosial media, yang kita lakukan adalah kita harus tahu how to make a great content. Jadi bagaimana kita menciptakan konten yang baik. Konten yang baik adalah bukan konten yang ikut-ikutan. Begitu si A bikin konten, misalnya konten bagi-bagi duit, kita ikut kayak gitu. Enggak.
Konten yang saya maksud di sini adalah kita membuat konten apa yang memang kita enjoy dan kita nikmati sebenarnya. Platform kita. Sesuai dengan diri kita. Jadi sosial media itu just jadi diri sendiri aja. Coba misalnya sekarang yang izin ada beberapa teman-teman yang ada di sini juga. Kalau kita lihat sosial media, kita suka mancing misalnya. Yang kelihatan di sosial media pasti orang suka mancing. Misalnya. Bapak suka dengan otomotif misalnya, suka mobil misalnya. Begitu lihat sosial media, yang keluar pasti hal yang relate dengan kita. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan. Sosial media itu gede, kita yang harus tahu. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan profit, masih sangat bisa. Nah oleh karena itu rajin untuk membaca literasi, maksudnya rajin untuk membaca referensi-referensi, kira-kira apa trennya, apa roadmap ke depan. Karena kita lihat 5 tahun yang lalu orang foto makanan diposting itu nggak jadi apa-apa. Tapi sekarang sebelum makan orang foto diupload jadi duit. Jadi duit ya. Bayangkan itu pekerjaan yang sangat tidak bisa kita bayangkan di awal tahun 2000-an. Gak ada yang membayangkan itu. Tapi sekarang semua orang berlomba-lomba jadi itu. Tapi apakah itu sudah penuh? Ya, kita bisa mencoba hal-hal yang lain. Tapi bayangkan hal seperti itu aja bisa jadi duit. Bagaimana hal-hal yang lain? Itu kira-kira. Oke. Intinya konten. Berarti harus ada konten kreator. Ya. Nah, gimana orang menjadi dirinya itu menjadi seorang konten kreator? Oke. Jadi sebenarnya konten kreator itu sudah ada pada dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya. Ya. Jadi tapi mereka kadang-kadang kalau saya istilahnya kita sembahyang pun galungan pun kita ingin saya ingin difoto sekarang. Kita liburan kita ingin difoto. Itu part of konten. Tapi tidak banyak yang tahu gimana membuat konten itu menjadi menarik. Menarik ya. Jadi kan intinya kalau kontennya bagus, menarik, orang senang, orang nonton. Tapi kalau kontennya bagus tapi tidak menarik, misalnya dia buat konten, misalnya gini, orang-orang liburan ke Australia misalnya, kontennya pasti bagus, isinya pasti bagus karena banyak orang ingin ke sana tapi tidak tahu, nyampe. Ya, tapi dia tidak membuat konten itu menjadi menarik, dia hanya hanya posting videonya dia. Hari ini saya jalan-jalan ke Queensland, setelah itu saya ke Melbourne, habis itu saya ke sini dan saya makan enak banget. Sebenarnya konten itu menarik, konten itu bagus, tapi dia tidak menarik. Kalau menarik dia tampilkan. Saya hari ini makan kayak gini, jenis makanannya kayak gini, harganya segini. Kalau Anda mau dengan jenis makanan, misalnya Anda ingin makanan Vietnam yang ada di sini, segini, hotelnya di sini, harganya murah, ditampilkan semua, maka itu akan menjadi menarik. Jadi konten itu sebenarnya ada yang baik, ada value ya, ada value di dalamnya. Orang ngerasa bagaimana menonton konten ini agar ikut terus sampai akhir. Ada orang bikin video misalnya sekarang 1 menit atau 2 menit. Bagaimana mendrive orang yang nonton ini tidak lepas. Kalau Anda lepas di menit ke-30 dia close video itu berarti konten itu tidak menarik. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kira-kira kita harus bisa driving the audience. Jadi kita harus bisa membaca audiensnya mau kita bawa kemana nih. Kita mau ajak dia nonton sampai habis, kita mau arahin kemana. Itu sih. Nah, kalau sudah bisa membuat konten, sekarang kan marketingnya nih. Iya kan? Yeah. Kontennya bagus, menarik, tetapi kok nggak nyampe-nyampe ke audiens. Pasti ada digital marketingnya seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kita bicara marketing adalah kita bicara pemasaran. Menurut saya pemasaran adalah bagaimana kita membuat orang menjadi penasaran. Penasaran. Kuncinya di penasaran kan. Menurut saya. Iya. Dan terlepas dari itu menurut saya tidak ada sebuah produk yang jelek. Tapi yang ada adalah cara marketingnya cara mengemasnya ya. Ya kan? Anggap saya bawa masker sekarang. Kalau kita nge-marketingin ini dengan cara yang menarik, maka ini akan menjadi sebuah produk yang banyak orang suka. Tapi kalau kita misalnya marketing ini dengan cara keliru, misalnya Anda kalau lagi sakit, Anda lagi sekarat, Anda pakai masker gini ya, nggak ada orang yang mau beli. Menurut saya. Jadi tergantung bagaimana penyampaian kita ke publik. Dan jangan lupa kalau kita mau main sosial media,
gimmick itu diperlukan. Jadi bukan gimmick dalam hal negatif. Apa misalnya tuh? Misalnya kayak saya datang ke sini, saya diundang. Gimmicknya adalah Yus bicara tentang belak-belakan tentang hal yang terjadi di balik sosial media. Wah, dibuat serem-serem kayak gitu gimmick itu part of gimmick kalau menurut saya. Tapi sekali lagi, kita main sosial media ini mau ngapain? Kayak seperti tadi kita diskusi, Pak. Saya senang banget dengan poin yang Bapak sampaikan. Kita nggak mau ini jadi viral. Saya ingin poin dari diskusi kita atau obrol kita jadi edukasi buat orang banyak. Dan saya garis bawahi bahwa itu yang selalu saya lakukan. Saya nggak suka, kenapa? Karena viral itu mengandung 2 unsur, mau negatif apa positif. Iya kan? Dan tujuan kita viral mau ngapain? Mau ngapain? Setelah viral mau ngapain? Karena apa? Viral itu umurnya hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu dia akan hilang. Karena akan muncul setiap harinya tren-tren baru. Nah, bagaimana kita bisa meng-create konten ini? Maka saya gabungkan dengan apa yang Bapak sampaikan. Konten ini kita nggak usah ngejar viral. Yang kita kejar adalah edukasi. Inspiring. Bagaimana kisah ini bisa menginspirasi banyak orang. At least yang nonton ada 100, minimal yang terinspirasi ada 7, itu sudah lebih dari cukup. Menurut saya. Benar. Tapi di sana kita pentingkan adalah quality, bukan quantity. Ya. Jadi kalau kita hanya sekedar ngejar quantity orang yang nonton banyak, gampang. Paid promote aja. Kita bayar aja setiap bulan. Itu kan bisa. Teritorial. Sekarang sosial media udah gampang banget. Misalnya kita upload sebuah konten. Kita ingin konten kita yang nonton 10.000. Kita bayar teritorial dan pasar sebulan di kartu kredit kita bayar let's say 200-300 ribu. Langsung banyak yang nonton. Tapi buat apa? Mereka dipaksa untuk menonton. Mereka bukan menonton karena keinginannya sendiri. Jadi oleh karena itu saya sepakat banget apa yang dengan Bapak sampaikan tadi, bahwa tujuan obrol-obrol itu adalah untuk menginspirasi. Dan menurut saya that's the point. Bukan to be viral. Ya, seperti itu. Oke. Pesan untuk generasi milenial agar mereka tidak patah harang, patah semangat, dan disebut sebagai generasi strawberry. Oke, jadi kalau menurut saya jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi banyak orang berpikir tentang sebuah resiko kalau menurut saya. Banyak orang tidak berani mengambil sebuah keputusan atau tidak berani melangkah karena memikirkan sebuah resiko. Nah, menurut saya resiko itu pasti ada. Dimanapun, at least kita tidur pun pasti ada resiko. Nah, oleh karena itu mumpung masih muda, cobalah segala hal, tentunya hal-hal positif. Cobalah sebuah peluang, banyak peluang. Ada banyak banget ke depan peluang-peluang yang menunggu. Itu menurut saya. Dan yang kedua adalah jangan pernah jangan pernah ragu untuk melangkah. Dan yang kedua adalah harus selalu berani untuk tampil berbeda. Jadi mencoba hal yang benar-benar berbeda. Jangan kalau saya melihat sekarang ini orang benar-benar ingin latah banget. Satu buat usaha meniru. Dua, mereka ingin hal yang sama. Kalau menurut saya cobalah, masih banyak hal-hal lain yang perlu kita coba, dan jangan pernah lelah untuk belajar. Karena sekarang kalau dulu mungkin kita belajar kita harus buka website, kita harus baca. Sekarang kita bisa belajar dari orang lain, dari teman, dari apa. Bagusnya kita ambil, buruknya kita tinggalkan. Dan media sudah menawarkan banyak banget, dan sosial media banyak banget, ada platform Pak sekarang. Platformnya udah banyak, tergantung kita pinter nggak kita memilih dan memilah yang mana yang mau kita ambil nih. Kita mau lihat mau bikin apa sekarang di sosial media. Kita mau bikin, kalau dulu 5 tahun yang lalu kita mau bikin misalnya toko kebaya, yang pertama kita lakukan adalah sewa toko. Beruntunglah adik-adik semua yang sudah dibekali warisan oleh orang tua. Tapi tidak semua bernasib sama. Harus punya modal. Iya, beruntunglah kalau Anda punya orang tua yang memang memiliki modal. Tapi kan nggak semua bernasib yang sama. Sekarang modalnya cuma ini. Sekarang dengan adanya platform itu hilang semua. Maksudnya orang sewa tempat itu hanya dijadikan sebagai gudang. Jadi etalasenya ada di sosial media. Sebagai showroom aja, sebagai tempat. Jadi nggak ada lagi kita harus berpikir bahwa saya harus sewa ruko, berapa ya modalnya. Itu udah itu di poin ketiga. Jadi poin pertama adalah kita harus tahu kita bukanya di platform yang mana. Yang kedua cara marketingnya. Yang ketiga baru. Jadi kira-kira seperti itu pesan-pesannya. Dan pesan berikutnya kaitannya dengan penggunaan sosial media. Oke. Karena banyak orang khawatir. Kalau saya sih nggak khawatir. Ya. Cuman gimana kita melihat ini kan seperti pedang bermata dua. Betul. Baik, jadi sebagai orang yang terlibat di situ. Baik.
Oke, jadi di setiap sesi itu saya sebetulnya selalu ingin menyampaikan bahwa sosial media itu bagaimana yang Bapak sampaikan memiliki dua mata pisau yang tajam, dan saya mau ambilkan contoh bahwa hati-hati dalam memberikan sebuah komentar. Etika, undang-undang ITE ada di mana-mana. Saya mau ambil contoh, misalnya saya upload foto di belakang saya info Denpasar, saya upload foto di belakang saya. Petugas kebersihan Kota Denpasar lagi bersih-bersih, petugas kebersihan Provinsi Bali lagi bersih-bersih Jalan Sudirman Denpasar, lagi banjir Pak, ini fotonya. Dia lagi bersih-bersih. Saya posting, saya upload di sosial media saya. Terima kasih petugas kebersihan Provinsi Bali yang sudah senantiasa bekerja untuk kami, semoga selamat dalam bertugas. Akan ada 1000 komentar yang memuji kinerja Pemprov Bali, bener nggak? Akan ada yang bilang terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pemprov Bali. Sekarang saya ganti Pak, fotonya sama, petugas lagi bersih-bersih di Jalan Sudirman, tidak ada yang saya edit fotonya. Hanya captionnya yang saya rubah. Bali banjir lagi guys. Gubernur apa kabar ya? Dihajar nggak? Sebulan 4 kali saya posting kayak gitu, nggak ada yang milih. Habis. Jadi itulah yang namanya driving the opinion. Saya sampaikan ini karena ini menjelang 2024, so be careful. Benar. Hati-hati dengan tulisan yang penggiringan, so kita memberikan komentar yang tidak semestinya, itu benar-benar agak sensitif. So buat teman-teman generasi muda, anak muda, jadi fokus aja bekerja, nggak usah urusin hal-hal yang cukup jauh dan kita tidak terlalu paham. Jadi fokus pada ciptakan peluang dan optimis, kira-kira seperti itu. Okay. Terima kasih. Satu saran yang sangat bijak ya. Mencoba untuk bijak. Artinya tetap saja sosial media itu penting, tetapi ingat bahwa sosial media, apalagi sekarang sudah mendekati masa-masa kampanye, ini harus lebih berhati-hati. Karena ada undang-undang yang mengatur, dan kita harus paham. Jadi apa istilah tadi itu? Jangan memberikan komentar, ada driving the opinion, penggiringan opini. Cek sebelum memposting atau sesuatu, apapun itu. Pikir ulang. Sebab akibat soal ini. Ini sensitif. Ada hukum nih, ada hukumnya soalnya. Maksudnya banyak anak-anak muda yang sekarang tiba-tiba dia komen aja, wah ini apa nih segala macam, tapi tanpa dia melihat secara utuh ini problemnya seperti apa. Ya, hati-hati itu. Oke, sahabat weekend, demikian ngobrol santai kita hari ini. Bang Yus sudah hadir dan memberikan sharing ke kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.